Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfajri dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya. Baiklah, yang pertama itu adalah sistem perikanan. Oke, sistem perikanan adalah komponen yang terangkai dan saling berhubungan serta terorganisasi dengan tujuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Pendekatan sistem digunakan untuk memecahkan akar masalah dengan merinci akar masalah dan membagi berdasarkan penyebabnya masing-masing. Input terkendali adalah input yang secara langsung mempengaruhi kinerja sistem dan bersifat bisa dikendalikan, sedangkan input tidak terkendali adalah input yang digunakan agar sistem berjalan dengan baik, sifatnya tidak bisa diharapkan. Contoh input terkendali itu seperti nelayan. Contoh input tak terkendali itu SDI, habitat ikan, dan kondisi laut. Sedangkan output diharapkan. Contohnya itu seperti produktivitas hasil tangkapan. Output tidak diharapkan itu contohnya seperti kerusakan pada alat penangkapan ikan. Baik, materi yang kedua itu diagram fishbone atau analisis tulang ikan. Suatu metode dalam meningkatkan kualitas suatu objek, sebab akibat atau cause effect diagram. Fungsinya mengidentifikasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari efek spesifik, kemudian memisahkan akar permasalahannya. Diagram tulang ikan ini diisi oleh sebab akibat dengan pendekatan permasalahan. Baiklah, yang ketiga itu causal loop. Diagram causal loop ini mempresentasikan cara kerja dari suatu sistem. Cara kerja diagram causal loop. Yang pertama itu kita harus menentukan masalah yang ingin dipecahkan. Lalu tentukan sebab akibatnya atau variabel yang berpengaruh terhadap masalahnya. Baru yang terakhir kita buat diagramnya. Diagram causal loop ini bertujuan untuk menggambarkan hipotesis kausal dalam pengembangan model di mana struktur sistem dipresentasikan ke dalam bentuk yang agregat. Diagram ini digunakan untuk membantu membuat model dalam mengkomunikasikan serta struktur umpan balik serta asumsi-asumsi yang mendasari pengembangan model. Oke, selanjutnya AHP. AHP adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan membuat keputusan multi kriteria. Adapun kelebihan dari AHP ini, bila dibandingkan dengan model pengambilan keputusan yang lain, terletak pada kemampuannya untuk memecahkan masalah multi objektif dengan multi kriteria. AHP ini lebih unggul. Kekurangan dari AHP ini, pada sisi lain, metode AHP ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan ketika terdapat nilai kosong dalam matriks pairwise comparison. Oke. Database adalah koleksi data yang sistematis dan yang disimpan secara elektronik. Ini dapat berisi semua jenis data termasuk kata, angka, perangkat lunak yang disebut dalam gambar, video, file menggunakan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen database untuk menyimpan, mengambil, dan mengedit data. Baik, sekian, terima kasih.